Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang cahaya, kemudian pemantulan, baik itu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Misalnya nanti dalam belajar ini nanti suara saya terdengar kecil atau kurang bagaimana, tolong diingatkan ya, atau tolong bilang Pak suaranya terlalu kecil atau bagaimana. Baik, untuk sekarang kita akan lanjut, kita akan masuk ke pembiasan dan lensa. Baik, untuk pagi ini kita akan masuk ke pembiasan dan lensa. Oke, nanti yang pertama kita akan bahas pembiasan, nanti yang kedua lensa. Lensa ini nanti akan terbagi, ada lensa cembung, kemudian ada lensa cekung, kemudian nanti setelah kita selesai membahas lensa cekung dan cembung, kita akan lanjutkan ke mata. Sedangkan untuk bahasan alat-alat optis atau alat-alat yang menggunakan prinsip optis dalam pemakaiannya, karena keterbatasan waktu nanti kalian bisa baca sendiri di buku kalian. Alat-alat itu seperti teropong, mikroskop, periskop, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri di buku kalian. Kita masuk langsung ke baik. Apakah layar yang berisi ini pembiasan sudah tampak? Kalau sudah tampak anak-anak? Sudah tampak belum? Tulisannya di layar kalian sudah tampak atau belum? Tolong dijawab, sudah tampak atau belum? Sudah. Oke, terima kasih Atiko, sudah dijawab. Baik, kita masuk yang pertama tentang pembiasan cahaya. Jadi, berbeda dengan cermin, cahaya kalau mengenai cermin, dia akan mengalami peristiwa yang namanya pemantulan. Nah, sedangkan kalau lensa, jadi bedanya cermin dan lensa, cermin itu seperti ini misalnya cermin cembung, adalah benda yang permukaannya satunya mengkilap dan yang satunya lagi tidak mengkilap. Jadi ada sisi yang mengkilap, ada sisi yang tidak mengkilap. Itu cermin. Sedangkan kalau lensa itu adalah benda yang kedua sisinya itu sama-sama terbuat dari permukaan yang mengkilap atau sama-sama terbuat dari kaca. Itu definisi dari lensa. Nah, saat cahaya datang dari suatu medium ke medium lainnya yang berbeda, maka dia akan mengalami peristiwa pembelokan. Peristiwa pembelokan cahaya ini dinamakan dengan pembiasan. Nah, pembiasan ini terjadi, contohnya di sini, apabila suatu cahaya datang dari suatu medium ke medium yang berbeda. Contohnya di sini, pensil yang di dalam air terlihat lebih bengkok, ini karena cahaya datang dari udara. Jadi ini ada medium yang pertama, udara, dan ada medium yang kedua, yaitu air. Nah, kita cahaya datang dari udara masuk ke air, maka cahaya ini akan mengalami pembelokan. Nah, di sini ini adalah tabel tentang jenis zat dan indeks biasnya. Ya. Sebentar,
sebentar. Ya. Ini adalah jenis zat dan indeks biasnya. Masing-masing zat memiliki indeks bias yang berbeda-beda. Nah, seperti pemantulan kemarin, pembiasan juga mempunyai hukum pembiasan. Yang pertama adalah sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada bidang datar, dan yang sifat yang kedua ini, sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka dibiaskan mendekati garis normal. Medium yang rapat itu memiliki indeks bias yang lebih besar. Nah, contohnya ini, alkohol 1,36, air 1,33. Maka di sini yang lebih rapat adalah alkohol karena dia memiliki indeks bias yang lebih besar. Contohnya lagi adalah intan 2,42, kaca glinta 1,58. Maka di sini yang lebih rapat adalah intan karena dia memiliki indeks bias yang lebih besar. Nah, kalau cahaya itu datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, contohnya ini, cahaya datang dari udara, medium yang lebih renggang, masuk ke dalam air, medium yang lebih rapat, maka sinar biasnya ini akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi kan kalau lurus dia ke sini, nah karena dia dari medium renggang ke rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Kebalikannya, jika sinar datang dari medium rapat menuju medium kurang rapat, maka dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi ini contohnya, yang atas yang lebih rapat misalnya air, yang bawah lebih renggang udara misalnya. Ini sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Itu ya. Kalau dia dari renggang ke rapat, dibiaskannya mendekati garis normal. Tapi kalau dari rapat ke renggang, dibiaskannya menjauhi garis normal. Ini adalah tentang peristiwa pembiasan cahaya. Nah, untuk persamaannya, di sini dapat kalian lihat, tidak akan saya bahas banyak, nanti modulnya juga akan saya share. Yang kedua, kita akan sekarang bahas tentang lensa cembung. Nah, lensa cembung, dia bersifat sebagai lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Selain itu, lensa cembung dikenal juga dengan lensa positif. Jadi kalau kita tuliskan di sini, kita tuliskan dulu perbandingannya kemarin. Baik. Oke, saya tuliskan di sini. Kemarin ada fokus bernilai positif dan fokus bernilai negatif. Ya, saya tulis lagi di sini. Nilai fokus itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Bernilai positif itu kalau pada cermin cekung. Bernilai negatif itu kalau pada cermin cembung. Nah, kalau pada lensa, bernilai positif itu kalau pada lensa cembung. Bernilai negatif itu kalau pada lensa cekung. Nah, karena fokus lensa cembung bernilai positif, maka biasanya lensa cembung disebut juga dengan lensa positif. Kalau digambarkan, biasanya seperti ini. Nah, skemanya, ini ada fokus, ada jari-jari gelengkungan. Nah, kalau cermin hanya satu sisi, kalau lensa nanti ada dua sisi. Ada fokus lagi, ada jari-jari gelengkungan lagi. Besarnya sama. Kalau ada tanda plus seperti ini berarti skema dari lensa cembung. Nah, kalau lensa cekung disebut juga dengan lensa negatif. Karena fokusnya bernilai negatif, kalau digambarkan, nanti skemanya menjadi seperti ini. Di lensanya ini ada
fokus, ada R atau jari-jari gelengkungan, ada fokus lagi, ada R jari-jari gelengkungan, dan di sini dikasih tanda min. Maka yang seperti ini merupakan skema dari lensa cekung. Baik. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Jadi cahaya dibiaskan terkumpul. Kita lihat, untuk menggambarkan bayangan pada lensa cembung, itu kita menggunakan 3 sinar istimewa. Jadi sama seperti cermin kemarin, baik cermin cekung maupun cermin cembung, masing-masing mempunyai 3 sinar istimewa. Lensa pun juga sama, lensa cembung dan lensa cekung mempunyai sinar istimewa. Nah, yang pertama, sinar istimewa pada cermin cembung adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui ke fokus. Jadi ini gambarnya, ini saya perbesar. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan. Nah, kalau ke arah sini kemarin adalah dipantulkan. Kalau menembus seperti ini dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat lensa tidak dibiaskan atau lurus. Nah, untuk menggambarnya minimal kita butuh 2 sinar istimewa dari 3 ini. 3-tiganya dipakai juga boleh, tapi minimal 2 juga boleh. Nah, sama seperti kemarin, saya tambahkan sedikit tentang bayangan nyata dan bayangan. Saya tambahkan bayangan nyata dan maya pada cermin dan lensa. Dengan patokan bahwa Oke. D, kalau pada cermin, nah, di sini saya tuliskan cermin. Nah, misalnya sambil contoh cermin cekung seperti ini. Kalau bendanya di sini, maka di sisi ini dia menjadi depan, di sisi ini dia menjadi belakang. Nah, jika bayangan terjadi di sini, kalau pada cermin cekung, kalau bayangan terjadi di sini, nah, kalau bayangan terjadi di sini, maka dia menjadi bayangan nyata. Kalau bayangan di depan cermin, dia bayangan nyata. Kalau bayangan ada di belakang cermin, dia menjadi bayangan maya. Ini patokan untuk cermin cekung maupun cermin cembung, ataupun cermin datar. Jadi kalau bayangan ada di depannya cermin, dia menjadi bayangan nyata. Kalau bayangan ada di belakang cermin, dia menjadi bayangan maya. Ini saya ambil contoh. Nah, kalau bendanya ada di sini sisi benda ini dia adalah depan, sisi satunya menjadi belakang. Nah, kalau bayangan terjadi di depan lensa, kalau bayangan terjadi di lensa, dia menjadi bayangan maya pada lensa. Kalau terjadi di belakang lensa, maka dia menjadi bayangan nyata. Dibalikannya, kalau cermin, dia ada di depan cermin, dia menjadi bayangan nyata. Kalau dia ada di belakang cermin, dia menjadi bayangan maya. Tapi kalau pada lensa, kalau dia di depan lensa, dia menjadi maya. Kalau di belakang lensa, dia menjadi bayangan nyata. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan. Untuk lensa cekung, nah, lensa cekung itu dikenal sebagai lensa negatif
Jadi karena fokusnya negatif dan lensa divergen, lensa yang bersifat menyebarkan cahaya. Nah, pada lensa cekung juga terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus ini. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga adalah sinar menuju pusat lensa tidak dibiaskan tapi diteruskan. Nah, di sini kemarin sudah saya tuliskan, kita ulangi lagi. Di sini ada persamaan umum atau rumus-rumus yang digunakan pada cermin dan lensa. Yang pertama adalah yang ini. Seper F seper fokus sama dengan seper S0, 1 per jarak benda ditambah 1 per S aksen jarak bayangan. Perbesaran S aksen per S0 atau H aksen per H0. Khusus untuk lensa ada namanya rumus kekuatan lensa, yaitu 1 meter per fokus kalau fokusnya dalam meter. Kalau fokusnya dalam sentimeter, maka rumusnya menjadi P sama dengan 100 cm per fokus. Nah, sekarang anak-anak semua, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan persamaan tersebut. Jadi persamaannya ada 1, 2, dan 3. Nah, sebagai patokan anak-anak, kalau nanti kalian menggunakan rumus ini mendapatkan jarak benda itu bernilai negatif, maka dia menjadi bayangan yang maya. Kalau pada cermin berarti dia di belakang cermin, kalau pada lensa dia di depan lensa. Baik. Sekarang anak-anak semua, saya akan mencarikan sebuah soal, akan kita coba kerjakan bersama-sama. Nah, sebuah benda, oke, sebagai contoh ini ya, kita kerjakan nomor 4. Sebuah benda diletakkan 5 cm dari sebuah lensa cemplung. Oke, berarti lensa cemplung ada benda 5 cm. Berarti 5 cm ini ada jarak benda. S0, 5 cm. Yang jarak fokusnya 10 cm. Fokus 10 cm. Karena dia lensa cembung, maka fokusnya bernilai positif. Bila tinggi benda H0 4 cm, maka berapakah tinggi bayangan? Kita lihat tinggi bayangan. Nah, berapakah tinggi bayangannya? Sekarang kita coba kerjakan di sini. Diketahui, tadi kita tuliskan lagi, jarak bendanya 5 cm, fokusnya 10 cm, tinggi bendanya 4 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa tinggi bayangannya. Oke, kita jawab. Rumus apa yang untuk mengetahui tinggi bayangan? Nah, untuk mengetahui tinggi bayangan, rumus yang bisa digunakan adalah M sama dengan H aksen per H0. H0 sudah diketahui, M-nya belum diketahui. Maka terlebih dahulu kita harus mencari M.
M selain pakai H aksen per H0 bisa juga dicari dengan S aksen per S0. Jarak bayangan dibagi jarak benda. Jarak benda sudah ada, jarak bayangan belum ada. Maka mau tidak mau sekarang kita harus mencari jarak bayangan dulu dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 0 ditambah 1 per S aksen. 1 per F 1 per 10, 1 per S0 1 per 5 ditambah 1 per S aksen. Sekarang 1 per 5 kita pindah ke sana karena ini operasi penjumlahan. 1 per 5 kita pindah ke sana, maka dia menjadi min. Maka sekarang ini menjadi 1 per 10 min 1 per 5 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebutnya 10. Ini untuk 1 min 3 dengan 1 per S aksen. 1 dikurangi 2 min 1 per sama dengan 1 per S aksen. Kita butuh 1 S aksennya, maka ini kita balik semua. 10 per min 1 sama dengan S aksen per 1. Maka S aksen sama dengan min 10 cm. Dari hasil ini, kita ketahui bahwa kalau dia min ini hanya tambahan saja, berarti dia maya berada di depan lensa. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui S aksen, kita masukkan ke rumus ini. N sama dengan S aksen per S0. S aksen ya, min 10. S0-nya 5. Min 10 per 5 sama dengan min 2. Karena ini ditanda mutlak, maka hasilnya menjadi 2. Nah, sekarang kita sudah tahu perbesarannya 2, maka kita masukkan ke rumus yang ini. M sama dengan H aksen per H0. M-nya 2, H aksen kita cari. H0-nya 4. Nah, ini kita pindah ke sana karena dia berada di posisi pembilang atau di bawah. Ketika pindah di sini, dia akan menjadi di atas. Kita tuliskan 2 kali 4 sama dengan H aksen. H aksen sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 cm. Jawabannya 8 cm, berarti di sini jawabannya A. Baik anak-anakku semua, sampai di sini tadi, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Sampai di contoh soal ini, apakah ada pertanyaan anak-anak semua? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kalau tidak, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan dicoba dikerjakan soal berikut. Ini saya tunjukkan soalnya, tolong dicatat. Setelah itu kamu kerjakan, nanti kirimkan, fotokan hasil perhitungannya, kirimkan ke saya. Ya. Oke, sekarang saya tunjukkan soal. Nah, oke. Saya carikan lagi. Nah, kita ini tugas sekarang yang nomor 5 ini, sebuah paku terletak 20 cm di depan cermin cekung. Di rumus-rumusnya sama saja. Tadi contohnya adalah lensa, sekarang cermin. Mempunyai bayangan yang jaraknya 60 cm. Di 20 cm ini apa? 60 cm ini apa? Fokus cermin tersebut adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah fokus cermin tersebut.
Satu soal ini tolong kalian kerjakan. Bisa dipahami soalnya? Bisa, Bisa, Pak. bisa. Baik. Saya beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Yang sudah, tolong difoto dan di WA-kan ke saya. Bisa ya, anak-anak semua? Baik, kalau begitu silakan mengerjakan. 10 menit lagi kita akan bahas bersama-sama. Silakan dikerjakan. Baik, anak-anak semua, jangan keluar dari Google Meet, silakan dikerjakan. Google Meet-nya bisa di minimize dulu kalau bisa. Nanti masuk lagi bagi yang sudah keluar. Baik, 10 menit dari sekarang saya tunggu jawaban kalian semua.
Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan? Apakah sudah selesai anak-anak semua? Baik. Apakah sudah anak-anak semua? Baik, anak-anak semua? Apakah sudah? Atika, apakah sudah ketemu jawabannya berapa? Dini, Indah, Maria, Susilo, Didi. Coba dijawab saya. Apakah sudah ketemu jawabannya berapa? Indah? Ketemu berapa jawabannya anak-anak? Yuk. Oke, saya sudah dapat jawabannya Dini. Baik. Jawabannya Dini fokusnya 15 cm. Oke, kita belum tahu benar atau salah. Jawabannya Dini 15 cm. Ini dia juga sudah masuk. Oke. Kan saya unduh dulu beberapa jawaban nanti agar kita bisa lihat bersama-sama. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas. Kita bahas ya. Sekarang kita lihat jawaban dari teman-temanmu. Jawaban dari teman-temanmu. Yang sudah BMBA. Ini jawabannya Dini. Dia menjawab jarak fokusnya sebesar 15 cm. Oke. Kemudian kita lihat yang lainnya. Satunya lagi. Jawabannya Dias. Oke, ini saya perlihatkan jawabannya Dias. Nah, ini jawabannya Dias. Ya betul Dias, jawabannya 15 cm. Tapi entah betul entah salah. Baik, sekarang kita akan menjawab soal tersebut. Oke. Ini saya lagi soalnya. Baik, kita jawab soalnya. Nah, sebuah paku terletak 20 cm di depan cermin cekung. Berarti 20 cm ini adalah jarak bendanya. Kita jawab di sini. Jawaban nomor 5. Ketika nomor 5 ketahui jarak bendanya tadi berapa jarak bendanya 20 cm. Kemudian di depan cermin cekung yang jarak bayangannya 60 cm. S aksen 60 cm. Berapakah fokusnya? Oke. Tanya fokusnya berapa? Kita jawab 1/f
sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ini yang dicari, berarti kita tulis tetap 1 per F, 1 per S0, 1 per 20. Dan di sini dilihat kata-katanya 60 cm di depan cermin. Oke. Jadi kalau dia di depan cermin, maka dia akan menjadi bayangan nyata. Bayangan nyata nilainya adalah positif. Oke. Sekarang kita tuliskan ditambah 1/6. Berarti 1 per F, 20 dan 60 menjadi 60. Ini 3 plus 1. 1 per F sama dengan 4 per 60. Sehingga sekarang kita butuh F, kita balik. F sama dengan 60 per 4 sama dengan 15 cm. Jawabannya betul 15 cm. Baik anak-anakku semua, mungkin cukup untuk hari ini. Ini nanti tolong dikerjakan soal esai ini, PR tugas ya. Ada berapa soal ini kita lihat? Ada 5 mungkin ya, ada 5 soal. Nanti silakan dikerjakan dan dikirimkan melalui Google Classroom. Di foto dikirimkan melalui Google Classroom. Jadi nanti modul ini akan saya share melalui Classroom beserta video ini juga. Nanti tolong dikerjakan dan jawabannya 5 soal itu tolong dikirimkan melalui Google Classroom. Apakah bisa dipahami anak-anak semua? Apakah bisa dipahami anak-anak semua? Tolong dijawab. Apakah jelas PR atau tugas yang harus dikerjakan? Jelas, Pak. Baik. Sekarang kita akan tutup pelajaran kita kali ini. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi setelah hari raya atau Senin besok, Seninnya lagi, jadi mungkin 2 minggu lagi nanti akan saya kabari. Di akhir Ramadan ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk anak-anak semua selama menjelang hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita tutup pelajaran kita bersama-sama, tapi sebelum kita tutup bersama-sama, mohon kamera diaktifkan semua. Kameranya diaktifkan semua, yuk, tanpa terkecuali semuanya diaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan kameranya. Kita tutup pelajarannya. Ayo diaktifkan kameranya, mikrofonnya diaktifkan semua. Saya ingin lihat wajah-wajah kalian dan ingin dengar suara kalian. Ayo diaktifkan semua. Ayo diaktifkan. Tiko, Rian, sudah semuanya diaktifkan kameranya. Nah, Rian sudah, oke, yang lain. Ayo diaktifkan lagi. Diaktifkan lagi kameranya. Baik, kalau begitu kita akhiri, kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.